Siap. Dikit lagi. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarto. Ya, kita ketemu lagi, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Ketemu Ya, lagi. gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Baik. Ya, semoga begini, Pak. Kita semangat saja, Pak. Apapun yang terjadi, kita semangat saja. Karena siap. saya sebagai pelatih ahli yang mendampingi sekolah Bapak, itu ya bisanya hanya memberikan semangat pada Bapak dan beserta pada guru-gurunya. Gimana caranya memberi semangat Pak Apip? Siap. Ya. Untuk hari ini sudah siap, Pak? Kita ketemu, Pak? Siap. Insya Allah siap, Pak Tarto. Siap. Alhamdulillah. Iya. Untuk sekolahannya gimana, Pak? Kabarnya di sekolah? Sudah melaksanakan kegiatan tatap muka atau belum, Pak? Kita udah ini, kalau kebetulan kita kan ada yang ini, kami sekolahnya di kabupaten, ya kabupaten kami, ya alhamdulillah tidak zona merah, jadi udah mulai tatap muka, cuman setengah-setengah, Pak Tarto. Iya. Jadi gantian, jadi setengah-setengah, jadi tetap masih menerapkan SOP kesehatan, jaga jarak, gitu, pakai masker, tetap kita pakai. Nah, iya begitu. Ya begitu, Pak. Kalau di tempat saya di Grobogan itu ya sudah agak lumayan, Pak, karena kita sudah masuk di level 2. Karena apa? Di Jawa kan apa ya? Kan kita itu terpaparnya lama, kemudian membabi buta. Rasanya kemarin tuh wah kayak mencekam itu, Pak. Tapi ternyata sekarang sudah agak lumayan. Sekolah-sekolah sudah banyak melakukan tatap muka tapi terbatas juga sama. Gitu. Ini Pak Amit. Baik, Pak. Kita ketemu hari ini kan sudah kita rencanakan kemarin. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Amit, atau tujuan kita ketemu itu maunya gimana Pak Amit, gitu aja. Ya, tujuan saya nih ini Pak, ya kita udah jalan kan, udah mengimplementasikan program sekolah penggerak ini, dari kurikulumnya, dari kita membuat bahan ajar, modul ajar gitu kan. Nah, cuman kita masih kita pengen mengoptimalkan Pak, pembelajaran ini terkait mungkin dengan guru-guru kami ya, terkait dengan pembelajaran active learning mungkin yang berpusat pada siswa. Nah, ini karena mereka udah terbiasa dengan tadi hal-hal yang ya sebelumnya kan udah ya tahu sendirilah Pak Tarto sebagai tenaga ahli, bahwasanya dulu ya ngajar ya masih ya dua arah doang gitu, antara guru dengan siswa, dan bahkan ya satu-satunya sumber itu ya guru kayak gitu. Ini mungkin harus merubah juga paradigma ini, karena nanti kan terkait juga dengan pembuatan modul ajarnya gitu kan, terkait dengan modul ajarnya. Gimana modul ajarnya? Ya gimana kalau nggak paham di gurunya terkait dengan dengan model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik begitu Pak Tarto. Iya. Kemudian sekarang situasinya gimana Pak? Nah, ini di sekolah Bapak, Pak? Situasinya guru-guru kita ya emang ada yang kelas 4 ya udah aktif, udah mulai pembelajaran yang berpusat pada pada peserta didik. Ya namun ini ada kelas 1 nih, kelas 1 masih tadi ya masih mungkin mereka masih rada kesulitan ya terkait dengan pengembangan model-model apa saja yang cocok untuk karakteristik tema-tema yang ada di buku fase A ini kayak gitu Pak Tarto. Gitu. Dengan situasi seperti itu mungkinkah Pak Apit itu bisa gini ya, mungkin bisa berpikir atau mencari kira-kira itu yang mempengaruhi itu apa ya Pak, gitu kira-kira? Kayaknya kalau mungkin yang pengaruhi kebiasaan kayaknya Pak Tarto. Iya, beliau mungkin ya karena ibu-ibu juga ini mungkin udah kebiasaan, udah dengan gaya ngajarnya yang lama kan, dari KTSP kurikulum K13 udah. Nah, ini K13 juga kan masih belum
belum optimal artinya kan, terus udah ganti lagi nih dengan paradigma baru. Ini juga mungkin ya. Jadi ya tadi udah habitnya kayak gitu kan, karena udah biasa kayak gitu, jadi kan untuk berubah ini rada-rada sulit nih. Ya butuh perjuangan gitu, tantangan buat saya sebagai kepala sekolah gitu. Atau misal mungkin bisa dengan pihak luar, Pak, yang mempengaruhi, ada yang dari pihak luar atau gimana? Pihak luar mungkin terkait dengan sarana prasarana udah kita siapkan, insya Allah. Nah mungkin tinggal emang ya kreativitas si ibunya sebenarnya. Kan kita juga dapat dana afirmasi, udah mungkin saya siapkan tuh untuk ini, untuk mereka gitu kan, untuk ibu guru, untuk bapak guru yang oke, ayo mau belajar kayak gimana kayak gitu, yang untuk berpusat pada siswa. Saya kira kalau dari luar mah nggak ada kayaknya, ya kayaknya. Mungkin ini masih dari dalam si ibunya kayaknya nih. Gitu. Kemudian peran Pak pengawasnya, Pak? Kalau Nah, mungkin... ini peran Pak pengawas nih belum saya ini kan nih, Pak. Oke. Mungkin betul bisa jadi nanti saya nanti minta bantuan lah dengan Pak pengawas nanti. Pak pengawas untuk bisa memberikan mungkin ya ini juga udah saya coba untuk motivasi juga, karena emang terkait dengan motivasi ini kan berarti saya harus memotivasi gitu kepada si ibu gitu. Dan nanti saya juga minta bantuan juga nanti dengan pengawas kayak gitu. Nah, karena ada tipe-tipe orang juga kadang, nah ini ya bukan kelemahan kita juga gitu ya. Kadang kita harus kasih treatment kayak gitu kan. Nah ini yang harus kita kasih treatment kepada dia, sehingga dia bisa menjalankan apa yang kita mau nih, apa ini program kita yang kita akan laksanakan, seperti gitu, Pak. Iya. Berarti sudah cukup lumayan, Pak Apit sudah menghitung lah, melihat-lihat lah apa yang bisa mempengaruhi di sana gitu. Ya, kemudian betul, Pak. Dengan adanya itu apakah bisa ya, misalnya Pak Apit itu merencanakan apa yang akan dilakukan gitu, Pak? Nah, ya, saya yang jelas saya merencanakan itu, yang saya rencanakan ya tadi mengubah mindset. Jadi nanti saya akan berikan coaching dengan si ibu ya. Termasuk nanti saya ada rencana juga kalau emang itu nggak mempan, plan keduanya ya saya saya nanti kirim beliau ke pelatihan coach gitu ya, atau ke pelatihan yang merubah mindset lah kayak gitu. Ini. Dan saya juga udah menggiring beliau untuk terus belajar bagaimana mempelajari pembelajaran active learning atau yang berpusat pada peserta didik. Dan saya juga minta beliau untuk sering nonton di YouTube lah kayak gitu, nonton di YouTube terkait dengan pembelajaran yang benar-benar emang siswa fokusnya kayak gitu, atau peserta didik, Pak. Iya. Betul, Pak. Kemudian selanjutnya setelah kemungkinan yang akan dilakukan Pak Apit seperti tadi, kemudian apakah mungkin ada gagasan-gagasan baru yang ya ditambahkan untuk bisa kemudian para guru itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diinginkan, yang Pak Apit inginkan. Di pikiran saya ya mungkin seperti yang Ki Hajar Dewantara gitu ya. Jadi kita di depan jadi teladan. Nah ini mungkin saya harus terjun tangan nih, saya harus nyontoin bagaimana sih ngajar yang berpusat pada peserta didik itu. Itu mungkin yang terdekat yang saya harus lakukan, Pak. Iya. Selain semua yang tadi saya sampaikan, tadi planning ke depan untuk ya tadi salah satunya emang jangan hanya motivasi dari saya aja, dia nyontoh saya aja, dia lupa dengan yang di luar. Bapak sudah lihat yang luar, mudah-mudahan lah gitu motivasinya berubah, mindsetnya berubah, jadi tambah semangat lagi. Padahal kan beliau juga udah dilatih di sekolah penggerak kayak gitu. Iya. Ya, semoga perencanaan yang Pak Apit kembangkan itu nanti bisa juga memberikan motivasi pada para guru, utamanya guru kelas 1 dan kelas 4 itu, Pak. Siap, Pak. Jadi memang harus sabar lah, Pak, menghadapi misalnya
Terutama tadi seperti yang saya sampaikan guru kelas 1 itu ya seperti itulah. Harus sabar karena memang kemungkinan sudah tua, sudah sebentar lagi pensiun dan sebagainya, nanti kan yang penting sabar gitu, Pak. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira apa yang Pak Apit bisa simpulkan ini dari yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang ini, Pak? Baik, jadi yang saya dapat simpulkan ya untuk mengatasi tadi perencanaan ya terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan atau kasus yang saya berikan tadi adalah bahwasanya saya mulai dari diri dulu ya dulu saya ngasih teladan ya, saya ngajar di kelas ya, kemudian nanti kita baru mengarah setelah misalkan lihat lagi nanti kondisi si gurunya, si ibunya bagaimana nih setelah kita kasih teladan kayak gitu. Mungkin nanti baru saya ngasih treatment lain yang kalau emang ada masalah yang masih di situ, tapi mudah-mudahan sudah tidak lagi kayak gitu. Begitu, Pak. Iya ya, Pak. Ya. Kemudian sekali lagi saya mohon Pak Apit bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri Pak Apit itu. Siap. Kemudian sekali lagi pemahamannya apa ya Pak? Yang dari awal sampai akhir setelah disimpulkan, kemudian kita itu nanti ke depannya itu mau gimana gitu Pak maksudnya. Siap. Yang jelas harapan saya ke depannya ini guru-guru kelas 1, kelas 4 dulu yang saya treatment sehingga nanti mereka bisa menularkan berkolaborasi juga nanti dengan guru-guru lainnya sehingga nanti saling menularkan ilmu-ilmu di program sekolah penggerak ini gitu Pak. Gitu ya. Oke Pak Apit, rasanya tidak terasa memang yang kita bicarakan dari awal sampai akhir sudah kita bicarakan semuanya. Kemudian gimana Pak harapan panjenengan terhadap program ini, keterlanjutan dari program ini, keterlanjutan bagaimana? Harapannya bagaimana, Pak? Harapannya tentunya ini program yang baik, yang bagus sekali. Jadi program yang memerdekakan peserta didik ya, sehingga harapannya pendidikan di kita, terutama di SD kami itu lebih apa namanya ya, lebih kreatif lah gitu ya, lebih mengeksplor sumber daya yang ada di kami sehingga ya ke depan harapannya peserta didik kami ini ya luar biasa lah kayak gitu, hasil outputnya ini luar biasa, menjadi orang-orang hebat yang menjadi pemimpin Indonesia kayak gitu. Yang jelas harapan kami peserta didik kami tentunya bermanfaat sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kompetensi mereka masing-masing, Pak. Oh gitu ya. Bagus Pak Apit. Jadi sudah kita lakukan dari awal, kemudian saya berencana kita itu ketemu lagi kira-kira kapan Pak ya? Kita siap, mudah-mudahan mungkin 2 minggu ke depan Pak, 2 minggu ke depan nanti kan setelah saya memberikan contoh ke Ibu guru kelas 1, nanti setelah itu kan kita bisa mengevaluasi, sama-sama mengevaluasi, mohon bantuan Bapak lah. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Sekalian kita ngobrol apa ya lagi ya tindakan berikutnya gitu atau treatmentnya. Mudah-mudahan masalah yang itu udah lewat kayak gitu, udah terselesaikan sama kita. Iya. Permasalahannya memang begitu Pak. Jadi saya tugasnya kan hanya mendampingi Bapak. Jadi istilahnya saya juga siap Pak, dihubungi kapan saja saya siap, nggak masalah. Terima kasih Pak, makasih. Kalau yang sudah terjadwal memang kita bulan depan, tetapi kalau 2 minggu depan kita ketemu lagi nggak masalah juga Pak. Alhamdulillah. Karena memang di plan kami, saya selaku pelatih ahli itu kan punya plan-plan untuk sekolah Bapak itu ini dan sebagainya. Tetapi memang kalau Pak Apit itu butuh demi kemajuan sekolah Pak Apit ya nggak masalah, SOP nggak masalah juga Pak. Bagi saya sehari-hari memang tugas saya pengawas Pak. Tetapi kan ini programnya kan saya di pundak saya diberi pekerjaan untuk mendampingi sekolah Pak Apit. Jadi ya secara moral saya bertanggung jawab untuk itu. Baik Pak. Terima rasanya kasih cukup. Pak Tarto. Ya, rasanya cukup. Ya mari kita tutup. Siap Pak, makasih banyak pokoknya Pak Tarto. Mohon maaf lagi kalau banyak saya ganggu nih ya. Oh, enggak apa-apa juga, enggak masalah. Karena memang
HP saya tuh on 24 jam, Pak. Biasanya gitu. Siap, makasih. Iya, tetapi kalau sudah jam 7 setelah Isya itu biasanya saya silent. Nah, nanti Gitu. apa? Mungkin kalau Bapak WA saya itu setelah Isya, jawaban saya setelah subuh, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.